Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya. Lama ya kita nggak ketemu. Gimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat dan bahagia. Kangen ya Bu ya. Kita lama ya udah nggak ngobrol. Silakan duduk dulu Bu ya, kita ngobrol santai. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu utarakan ketika kita akan berdiskusi ke depan. Kira-kira apa nih yang akan Ibu sampaikan hari ini? Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu sudah mengganggu kegiatan Ibu. Ini loh Bu, apa ya? Ya perasaan saya ini sedikit galau lah ya Bu, kalau bahasa anak-anak sekarang. Jadi setelah semenjak menjadi calon guru penggerak ini Bu, aktivitas saya sehari-hari kan bertambah ya Bu. Nah, ada sedikit yang saya rasakan gitu, tapi kok bingung mau curhat ke siapa gitu. Makanya saya menemui Bu Siti nih, barangkali punya sesuatu untuk saya melegakan pikiran dan perasaan saya. Saya itu ini Bu, kalau sedang ada kegiatan Zoom misalnya di calon guru penggerak ini ya Bu. Maaf Bu, buka celana mata dulu. Iya Bu, saya tuh bingung, kebetulan jam mengajar saya itu di siang hari. Dari jam 1 sampai jam 15 menit. Seringkali jadwal di kelas saya ini kan jatuh di siang hari atau sore hari Bu. Jadi saya bingung nih. Di kelas saya harus membuka laptop sementara anak-anak rame. Tapi kalau saya di kantor atau ke tempat atau ruangan tersendiri, saya harus meninggalkan anak-anak karena saya itu ngajar di SD, tingkat SD kelas 5, mereka luar biasa aktifnya Bu. Jadi saya memang harus full perhatian terhadap mereka. Nah ini seringkali Bu berbenturan gitu, jam mengajar saya dengan jam untuk Zoom. Ini sangat Bu, mengganjal di pikiran saya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Sulis sudah mempercayakan saya untuk diajak berdiskusi. Kalau boleh saya mengidentifikasi ya Bu ya, apa yang Ibu utarakan tadi. Jadi dalam hal ini Bu Sulis merasa kebingungan mengatur waktu karena bertepatan dengan kesibukan di CGP Ibu, kemudian di jam yang sama juga Ibu ada kewajiban untuk mengajar siswa. Betul ya Bu, seperti itu ya? Iya betul. Nah, hari ini nih yang Ibu rasakan ketika awal-awal Ibu merasakan itu, kebingungannya seperti apa Bu? Ketika awal-awal Ibu ini kan kegiatan CGP sudah berjalan beberapa waktu ya, kegiatan CGP gitu. Nah dari awal ketika Ibu merasakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sekarang sudah hampir 2 bulan ya mengikuti kegiatan CGP, apa yang Ibu rasakan dari awal sampai sekarang? Ya saya nih sekarang sedikit berkurang Bu, saya jadi bertambah hari gitu ya Bu. Akhirnya saya saya mulai melakukan suatu adaptasi Bu, adaptasi rutinitas ya Bu. Memang kan menurut saya kan gini ya Bu, semua harus saya jalani. Antara tugas ini semua ini ada tugas profesional. Profesi saya sebagai pendidik harus maksimal dan tugas saya sebagai calon guru penggerak ini juga pengembangan diri ya Bu, untuk mengembangkan diri saya. Saya mulai Bu sedikit demi sedikit saya mulai mengadakan adaptasi, menyusun strategi gitu Bu. Meskipun strategi ada ini jadi hal-hal yang sangat sederhana mungkin bagi saya. Ya saya mulai sedikit berkurang lah Bu dengan cara strategi yang saya pakai gitu.
Loh, gimana ya, saya bekerja sama dengan guru bidang studi. Kalau kebetulan bidang studi, umpamanya saya Zoom di hari Jumat, nah itu ya Bu ya. Sekarang ini Ya. di jam pertama, kebetulan jam 1 umpamanya. Nah, saya bertukar Bu dengan guru agama atau guru olahraga pas yang dijadwal di hari Jumat. Saya gunakan seperti itu Bu. Itu salah satu yang saya otak-atik ya Bu kegiatan saya ini adaptasinya, koordinasi dengan guru bidang tadi, kemudian kerjasama dengan teman-teman itu tadi jawab, dan ya itu Bu bisa saya lampaui dengan lebih nyaman, tukar ya Bu, tukar jam. Terus Alhamdulillah ya gitu. Iya. Itu proses yang dilalui oleh Bu Sulis ketika Ibu merasa kebingungan gitu ya. Dan bagaimana Ibu menganggap bahwa CGP dan pembelajaran ini bisa beriringan dilaksanakan? Bagaimana Ibu menyikapinya? Karena memang di satu sisi CGP itu kan untuk pengembangan diri dan penting buat Ibu. Tapi di satu sisi mendidik anak itu juga itu suatu kewajiban Ibu. Nah, ketika waktunya itu berbarengan, menurut Ibu ini kan sama urgennya, sama pentingnya. Bagaimana Ibu menyikapinya ketika Ibu mendiskusikan dengan yang lain? Kalau itu membuat Ibu menjadi sebuah hal yang dilematis, bagaimana saya untuk menyikapi semua itu? Iya ya Bu. Nah itu Bu. Nah ketika langkah pertama ya Bu, kebetulan di langkah pertama tadi saya berkoordinasi dengan guru bidang studi. Kalau memang kebetulan jamnya itu ada di hari itu ada, ya udah saya koordinasi dengan guru bidang studi. Tapi kalau pas jatuh jadwal Zoom-nya itu kebetulan saya semua full nih sehari, saya itu yang sangat saya agak bingung gitu Bu. Duh, gimana ya? Kalau saya di kelas pasti saya terbagi konsentrasinya, tidak fokus dengan apa yang disampaikan Fasil, atau ketika diskusi dengan teman-teman saya juga sedikit terganggu ya Bu ya. Saya kebingungan tuh Bu. Apakah ada respon nggak dari rekan sejawat Ibu ketika Ibu misalkan mengkoordinasikan hal-hal yang menurut Ibu ini membingungkan, harus diputuskan? Bagaimana responnya, apa yang Ibu lakukan, dan tanggapan dari rekan kerja Ibu ketika dalam situasi-situasi tertentu menurut Ibu ini saya butuh bantuan orang lain gitu. Bagaimana Bu responnya? Kalau respon positif untuk bidang studi, alhamdulillah bisa saya mendapatkan respon positif dari mereka teman-teman saya yang bidang studi Bu. Tapi kalau untuk guru kelas, mereka itu ada respon sedikit negatif. Nah loh, tuh jadi guru penggerak jadi repot gitu. Betul ya. Tambahkan Bu, tambah beban saya. Bagaimana saya harus bisa membuktikan kepada teman-teman nih, teman-teman bahwa aku sebagai guru oke, tapi sebagai calon guru penggerak juga oke, gitu. Saya ingin membuktikan Bu. Lama-lama saya gini, berarti nih saya harus memberi pemahaman kepada anak-anak saya, karena pihak pertama yang merasa saya kurangi perhatiannya adalah anak-anak saya gitu Bu. Untuk tugas yang lain bisa saya kerjakan di rumah, tapi untuk menghadapi anak-anak kan harus di kelas ya Bu ya. Akhirnya saya begitu, setelah anak-anak sering melakukan ngintip-ngintip saya kalau saya Zoom di kelas. Nah begitu ada waktu saya berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi santai, saya sampaikan kepada anak-anak, nah Bu Guru ini sedang belajar seperti kalian. Kalian suka melihat kan Bu Guru di depan Bu Guru ada laptop, ada teman-teman Bu Guru, ada Bu Gurunya Bu Guru. Ingin belajar, ingin pintar seperti kalian. Jadi kalau Bu Guru sedang belajar, kalian bantu Bu Guru ya. Saya beri pemahaman begitu Bu. Lama-lama mereka tahu ketika saya melakukan Zoom di kelas pun tetap ada fisik saya di kelas, anak-anak bisa lebih nyaman kan Bu. Jadi anak-anak sudah tidak rame lagi, sudah tidak mengganggu lagi. Bahkan temannya, salah satu temannya kalau satunya rame, satunya jangan rame Bu.
Bu Guru sedang belajar buat kita nak gitu kan. Nanti kalau Bu Guru pintar buat kita katanya begitu Bu. Masya Nah, Allah, Ibu ya, luar biasa. Kalau saya menyimak dari yang diutarakan oleh Ibu, jadi tanpa disadari oleh Ibu tuh sedang mengidentifikasi, memprioritaskan. Tadi kan yang saya tangkap dari Ibu, satu, responnya memang positif. Kedua, gitu. Jadi ada hal-hal yang oleh rekan kerja Ibu, loh, jadi sekarang nambah nih kerjaan gini-gini. iya. Tapi di satu sisi Ibu sudah bisa memprioritaskan di antara hal-hal yang ada di sekitar Ibu. Ternyata di antara kebingungan itu Ibu bisa memprioritaskan hal yang paling penting saya untuk lakukan adalah bagaimana caranya dengan anak-anak di sekolah. Iya, Itu iya. sebetulnya kalau menurut saya luar biasa, Bu. Ibu sudah punya target apa yang saya harus lakukan ketika saya nanti banyak mengorbankan anak-anak. Saya melihat luar biasanya Ibu, Masya Allah, Ibu bisa memberikan pengertian ke anak-anak. Walaupun Ibu juga bingung di satu sisi nih konsentrasi terpecah. Tapi seiring dengan waktu, ya awal-awal mungkin bisa membuat Ibu bingung ya. Seiring dengan waktu kita mencoba mencari perhatian dan bukan mencari perhatian, maksudnya jadi Ibu respon dari sekeliling Ibu juga alhamdulillahnya positif, bisa mensupport, bisa mengganti jamnya. Nah, kira-kira langkah Ibu ke depan nih, rencana Ibu ke depan setelah sekarang yang dilakukan Ibu untuk bisa menguatkan lagi ke depannya seperti apa, Bu? Oh iya Bu, jadi ada langkah yang saya sudah coba nih Bu. Jadi ketika saya mendapatkan materi dari modul, dari teman-teman ketika diskusi, dari Ibu Fasil, saya wah ya sudah coba materi-materi ini langsung saya terapkan di kelas saya Bu. Nah, saya terapkan gitu, action saya di kelas, ternyata anak-anak lebih senang, lebih merasakan sesuatu yang lebih indah katanya, lebih bagus. Keren banget Ibu, coba lagi. Terus ada ketagihan. Lalu saya sampaikan, Nak, ini hasil dari Ibu belajar yang kalau kalian lihat Ibu sedang berkomunikasi di laptop, ini hasilnya pelajaran ini, dan kamulah yang mendapatkan hadiah oleh-oleh dari Ibu ini, langsung kamu yang merasakan. Kamu senang nggak kalau Ibu ngajar kamu seperti ini? Iya senang banget Bu, besok seperti ini lagi ya Bu, katanya. Iya kan? Jadi ada sesuatu yang berbeda ya, yang Ibu terapkan ketika Ibu sulit mengatur waktu, tapi ada hikmah ya, ada ilmu yang Ibu dapatkan dengan kesibukan Ibu sekarang menjadi seorang CGP ya gitu. Iya. Jadi langsung Ibu terapkan ke anak-anak dan mereka merasakan manfaat dari sesuatu yang Ibu terapkan langsung. Iya Bu, berarti anak-anak sudah mulai merasakan, oh Ibu tuh lagi belajar gak apa-apa, nanti oleh-olehnya buat kita semua. Mulai mengerti, mulai ada kesadaran diri. Gak apa-apa Bu Guru meninggal kurang sedikit perhatian hari ini, tapi besok Ibu akan memberikan sesuatu yang indah buat kami gitu Bu. Tumbuh kesadaran diri dari anak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, berarti Ibu melihat sesuatu di awal itu menjadi hal yang menjadi kendala menurut Ibu, tapi di tengah-tengah proses anak-anak sudah mulai paham, sudah mulai bisa mengikuti ritme kita, kebingungan Ibu sedikit terobati. Kebingungan Ibu sedikit terobati dengan bagaimana Ibu menerapkan atau mengaplikasikan sesuatu yang selama ini Ibu bingungkan. Di satu sisi Ibu meninggalkan kewajiban, bukan hanya meninggalkan, agak terganggu mungkin ya, agak terganggu. Terbagi ya Bu, terbagi waktunya. Betul. Ketika terbagi waktu, terpecah menjadi dua, otomatis ada hal-hal yang kita korbankan. Walaupun kalau saya simpulkan, yang Ibu korbankan itu sedikit rela berkorban, tapi nanti ke depannya akan Ibu aplikasikan dan membuat mereka, terutama dalam hal ini anak-anak yang lebih utama, membuat ada sesuatu yang berharga dari yang sudah Ibu dapatkan ilmunya. Dicek sebagai pendidik,
tanggung jawab Ibu sebagai orang yang bertanggung jawab dengan amanah CGP yang sedang Ibu lalui, tapi di satu sisi Ibu pun dapat menerapkan. Alhamdulillah, insya Allah Bu, anak-anak, rekan kerja, orang-orang di sekeliling Ibu bisa memaklumi dan mereka pun tahu konsekuensinya harus seperti apa. Jadi tanpa disadari oleh Ibu pun kebingungan di awal, terus Ibu bisa mengidentifikasi, kemudian Ibu mempunyai rencana. Dari rencana itu sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Ibu punya keinginan ingin mengaplikasikan apa yang sudah Ibu dapat, gitu. Di antara waktu yang memang banyak Ibu korbankan. Dan ini pasti berdampak positif ya Bu ya untuk rekan kerja Ibu juga. Ya, alhamdulillah Bu, dari pengalaman yang tadi saya ceritakan ke Bu Siti, oh ya sudah, saya akhirnya paham. Oh, berarti saya harus langsung memberikan oleh-olehnya nih. Saya langsung tunjukkan kepada mereka, ini loh oleh-oleh dari saya, baik kepada anak juga kepada rekan sejawat. Karena anak saya sudah mulai nyaman, mulai seperti ikhlas ya Bu atas kesadaran anak sendiri, tumbuh kesadaran diri anak-anak. Akhirnya dia menunggu kok, asik Bu Guru sedang belajar, besok pasti ada sesuatu nih. Nah, keinginan saya berarti rencana saya gini Bu, pokoknya setiap saya mendapatkan ilmu baru harus saya langsung terapkan di kelas saya, supaya anak-anak merasa bahwa Ibu waktu yang Ibu ambil sedikit perhatian, kurangnya perhatian sedikit ke kami, tapi Ibu bisa memberikan sesuatu yang indah bagi kami gitu Bu. Akhirnya ya berarti suasananya apa yang Ibu rasakan itu tetap membuat Ibu bahagia ya? Ya sekarang ya alhamdulillah lebih bahagia Bu. Ya pokoknya rencana saya ini Bu, nanti selalu gitu, niat saya, rencana saya berarti memberikan hasil dari apa yang saya dapatkan di CGP, langsung saya implikasikan ya Bu ya. Kemudian supaya anak ikut merasakan. Nah, saya ingin punya program seperti itu Bu. Saya langsung terapkan gitu. Berarti di akhir percakapan kita ini saya berharap Ibu bisa tetap konsisten, Ibu bisa tetap menerapkan gitu. Jadi di antara kebingungan Ibu sudah terjawab sebetulnya oleh Ibu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya ada perasaan lega kan, ada perasaan bahagia ketika waktu yang tersita kebingungan Ibu itu, tapi sebetulnya sudah bisa Ibu antisipasi. Ya, silahkan nanti sama Bu Sulis dilanjutkan, tetap dipertahankan dengan segala keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan respon-respon positif dari anak atau rekan kerja Ibu tetap menjadi hal yang utama yang tetap kita prioritaskan. Walaupun kita sedikit mengorbankan waktu, tapi insya Allah hasilnya akan menggembirakan Ibu semua. Saya doakan mudah-mudahan Ibu tetap konsisten dan bisa mengembangkan ilmu yang telah Ibu dapatkan ke anak-anak, karena memang terasa sekali oleh kita ya Bu ya, bagaimana kita bisa kebanggaan untuk menerapkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Silahkan Ibu bisa meneruskan aktivitas lagi. Salam buat anak-anak Ibu. Mudah-mudahan mereka tambah bahagia dengan ilmu yang sudah Ibu dapatkan. Iya Bu, Terima kasih Bu alhamdulillah. Sulis. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk curahan hati saya ya Bu, mendengarkan dengan baik, dan akhirnya saya merasa lebih plong, lebih nyaman, dan saya merasa seperti punya kekuatan baru untuk melakukan rencana saya, seperti punya energi baru. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat selalu ya Bu Sulis ya. Salam juga untuk saudara-saudara teman-teman yang di Bandung. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.